Selamat malam. Seorang pegawai Ditjen Pajak diduga melakukan tindak kekerasan fisik brutal terhadap istrinya saat korban menggendong anaknya. Hingga video ini viral di media sosial. Korban pun mengaku telah mengalami kekerasan berulang sejak 2021. Saya Diana Valencia, inilah Redaksi Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, seorang warga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditemukan berlumuran darah di pinggir jalan. Ia menjadi korban begal sepeda motor bersenjata tajam. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal. Dalam 2 pekan terakhir, kasus kekerasan dalam rumah tangga suami terhadap istrinya terjadi di beberapa daerah dan videonya viral di media sosial. Setelah KDRT yang menimpa mantan atlet sekaligus selebgram Cut Intan Nabila, kali ini KDRT menimpa istri dari seorang pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Korban dianiaya dengan brutal di depan anaknya di rumahnya di Bekasi. Polisi telah menetapkan sang suami sebagai tersangka. Penyanyi sekaligus politikus PDI Perjuangan Krisdayanti menjadi sorotan beberapa hari terakhir. Kurang dari 24 jam setelah menyatakan mundur sebagai bakal calon wali kota Batu dalam Pilkada 2024, Krisdayanti meralat pernyataannya dan ingin kembali maju berlaga. Satu persatu tabir private jet yang dipakai anak Presiden Jokowi Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono mulai terkuak. Kini muncul video yang menampilkan Kaisang Erina turun dari pesawat itu bersama sejumlah tas belanjaan dengan logo merek terkenal. Kita ke informasi lain, seorang siswa SMA di Pasuruan, Jawa Timur dibawa ke rumah sakit jiwa karena mengalami depresi berat. Siswa ini diduga mengalami perundungan dari teman sekelasnya. Sementara itu viral di media sosial, seorang pria di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau tiba-tiba datang, menarik dan memukul jamaah masjid yang sedang sholat. Ketahuan saat hendak mencuri sebuah motor, seorang maling yang mencoba melarikan diri menjadi bulan-bulanan masa setelah berhasil ditangkap warga karena kabur ke Jalan Buntu di Cipondokota, Tangerang, Banten. Sementara itu di Pasuruan, Jawa Timur, pelaku pencurian sepeda motor babak belur dihajar massa. Di Menteng, Jakarta Pusat, akibat ugal-ugalan saat konvoi, seorang remaja pengendara sepeda motor tewas usai menabrak pembatas jalan. Di lokasi lain, Sukabumi, 2 pemotor ditabrak kereta api di perlintasan tak berpintu. Penertiban di jalur wisata Puncak tahap 2 dilakukan. Sejumlah pedagang menangis meratapi lapak mereka dibongkar petugas. Informasi ini akan kami rangkum dalam Kilas Peristiwa. Kamera merekam momen seorang turis terperosok ke dalam saluran pembuangan. Kamera merekam momen seorang turis terperosok ke dalam saluran pembuangan sedalam 8 meter. Turis tersebut hingga kini belum ditemukan selama lebih dari 3 hari. International Minute berikut sekaligus menutup redaksi malam kali ini. Saya Diana Valencia pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Halo, selamat malam. Kasus perundungan di kalangan pelajar kembali terjadi. Ada yang sampai pingsan usai dikeroyok, ada pula yang berujung tewas dibacok. Ironisnya korban maupun pelakunya adalah siswa SMP. Saya Diana Valencia, inilah Redaksi Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, diawali dengan bercanda yang berujung saling tersinggung. Seorang siswa SMP di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dibully teman-temannya hingga pingsan. Korban dipukul dalam kelas di tengah sorakan pelajar lainnya. Aksi penganiayaan alias bullying di kalangan pelajar semakin hari makin memprihatinkan. Di Sukabumi, Jawa Barat, gegara saling ejek di media sosial. 2 pelajar SMP menganiaya siswa lain dengan senjata tajam hingga tewas. Informasi lain, pasangan artis Alia Mas Said dan Torik Halilintar penuhi panggilan penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai pelapor. Mereka melaporkan kasus pencemaran nama baik usai Alia dituding hamil di luar nikah oleh 2 akun media sosial TikTok dan 1 akun YouTube. Seorang pria dan wanita di Palembang, Sumatera Selatan terekam CCTV mencuri sepeda motor di depan warung makan. Sementara itu di Goa, Sulawesi Selatan, 4 dari sejumlah pemuda yang terekam CCTV menyerang bapak dan anak di pos satpam dengan busur panah, diringkus polisi.
Puluhan warga di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah menggerebek rumah yang diduga menjadi markas pengedar obat keras. Di lokasi ditemukan ratusan paket obat dan 2 orang yang diduga pengedar nyaris dikeroyok warga. Seorang pengendara sepeda motor tewas akibat bertabrakan dengan mobil box di Durensawit, Jakarta Timur. Sementara itu masih di Durensawit, seorang pasien gangguan jiwa berusaha kabur dari tempat perawatan di RSKD Durensawit dengan memanjat tembok 4 meter lebih. Informasi ini kami rangkum dalam Kilas Metropolitan. Ribuan pengemudi ojek online se-Jabodetabek kemarin menggelar unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda Jakarta Pusat menuntut penurunan potongan aplikasi yang mencapai 20 hingga 30%. Unjuk rasa pengemudi ojek online ini memang bukan kali pertama terjadi. Alasannya tak jauh-jauh karena ketidakpuasan terkait tarif dan kesejahteraan. Dan berikut laporan khas Redaksi Malam. Akibat ulah seorang ibu rumah tangga yang bermain korek api, 8 rumah di permukiman padat penduduk di Palembang, Sumatera Selatan hangus di lalap api. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, 2 orang kakak beradik tewas dalam kebakaran rumah yang terjadi di Jati Asih. Salah satu pesawat terekam kamera tiba-tiba berbelok ke samping, tertiup angin kencang hingga batal mendarat. Sejumlah pesawat membatalkan pendaratan di Bandara Fukuoka, Jepang karena angin kencang yang disebabkan topan Shanshan. Salah satu pesawat terekam kamera tiba-tiba berbelok ke samping, tertiup angin kencang hingga batal mendarat. Informasi ini kami hadirkan dengan berita mancanegara lainnya dalam International Minute. Dan informasi tadi sekaligus penutup redaksi malam kali ini. Saya Diana Valencia pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berakhir pekan.